Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal merupakan sosok makhluk bermata satu yang menjadi musuh besar Islam. Kehadirannya merupakan pertanda dunia memasuki akhir zaman. Ketika Dajjal muncul, maka semesta harus siap menghadapi kehancuran. Konon kini sudah banyak manusia yang menjadi pengikutnya. Alam pun sudah memberikan isyarat akan kemunculannya. Mulai dari menyusutnya sungai Tiberias sampai turunnya salju di kawasan Jazirah Arab yang kian meluas. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan jika Dajjal akan muncul pertama kali di wilayah timur. Konon banyak pihak yang mengatakan jika wilayah itu adalah negara Iran. Benarkah demikian? Berikut ulasannya. Sebagian umat Islam pasti sangat familiar dengan yang namanya Dajjal. Makhluk ini adalah musuh besar selain iblis dan setan. Kabar tentangnya disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Sebagai muslim, berita ini merupakan sebuah kabar yang pasti karena disampaikan langsung oleh sang pembawa kabar dari Tuhan semesta alam. Perkara Dajjal adalah masalah akidah dan keyakinan, sehingga apapun tentangnya, umat sudah harus siap dengan berbagai persiapan. Konon dikabarkan jika Nabi Muhammad SAW bersabda, jika Al-Masih Ad-Dajjal akan muncul di wilayah timur. Hal ini diterangkan dalam beberapa riwayat. Salah satunya dari Fatimah bin Qais yang mendengar jika Nabi Muhammad bersabda, tidaklah dia Dajjal di Laut Syam atau Laut Yaman, tidak, tetapi dari arah timur. Dia dari arah timur, dia dari arah timur. Dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Hadis riwayat Muslim 2942 dan Abu Daud 4326. Lantas, apakah makna arah timur ini? Ternyata dalam bahasa syariat, mata angin hanya memiliki 4 arah, yakni utara, selatan, timur, dan barat. Arah seperti tenggara, timur laut, barat daya, atau barat laut tidak dikenal dalam syariat. Maka dari itu ketika Nabi menjelaskan tentang kiblat kota Madinah, beliau memerintahkan agar penduduk kota menghadap antara timur dan barat. Kota Madinah berada di utara Mekah. Selama penduduk Madinah menghadap ke arah selatan, antara timur dan barat, maka dia dianggap telah menghadap kiblat. Daerah antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat Nasai 2243, Tirmizi 342, Ibnu Majah 1011 dan disahihkan Al-Albani. Kembali ke fokus Dajjal muncul di Iran. Seperti dijelaskan di atas, jika Nabi Muhammad SAW menjelaskan jika nantinya Dajjal keluar dari arah timur. Namun dalam riwayat ini Nabi tidak menjelaskan secara pasti timur yang mana si Dajjal akan muncul. Jika dipahami secara syariat, maka yang termasuk di daerah timur antara utara dan selatan kota Madinah adalah daerah Saudi Timur, Irak, Iran, dan negara-negara Asia Timur. Namun ternyata ada riwayat lain yang menegaskan tentang kota yang menjadi tempat keluarnya Dajjal. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Dajjal keluar dari daerah di sebelah timur, namanya Khurasan. Hadis riwayat Ahmad 33, Tirmizi 2237, Ibnu Majah 4072, disahihkan Syu'aib Al-Adnaud. Riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudiyah Asbahan. Dia bersama 70.000 orang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad 1344, Abu Ya'la Al-Musili dalam Musnadnya 3639 dan dihasankan Syu'aib Al-Adnaud. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, pertama kali munculnya Dajjal di Asbahan, tepatnya di dataran bebatuan yang dinamakan Kampung Yahudiyah. Dajjal dibela oleh 70.000 orang Yahudi dari penduduk Asbahan. Anihaya fi Al-Fitan wa Al-Malahim halaman 59. Dua riwayat di atas terlihat saling bertentangan, di mana Khurasan terdiri dari Nishapur atau Iran, Herat Afghanistan, Merv Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun, Sungai Amu Darya, Mujam Al-Budan 2350. Sedangkan Asbahan atau sering juga disebut Asfahan adalah wilayah Iran dan berada 340 km di selatan Teheran.
ketika Bukhtansar menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi. Kemudian mereka ditempatkan di Asfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudiyah. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudiyah. Mujam al-Buldan 1208. Namun jika dilihat dari peta negara Iran, Khorasan dan Asfahan berhimpit di bagian timur laut wilayah Iran. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui pasti dari titik mana Dajjal akan muncul, yang pastinya dari dua titik tersebut. Dan satu yang pasti, jika nanti saat kemunculannya Dajjal akan diikuti oleh banyak orang Yahudi. Ternyata fakta ini kini kian terlihat. Berdasarkan catatan dari Francis Horizon, BBC News pada tahun 2006 lalu, ada sekitar 25 orang Yahudi yang berdiam di negeri Iran. Meskipun lagaknya melawan Zionis, tapi Iran menjadi tempat yang aman bagi Yahudi. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Mr. Hamami mengaku bahwa Khomeini membedakan antara Yahudi dan Zionis, dan dia mendukung Yahudi. Dari sinilah kita bisa mendapatkan jawaban mengapa Dajjal muncul di Iran. Dan kala turunnya Isa, kaum muslimin pun telah bersiap untuk memerangi Dajjal. Saat itu sholat masih ditegakkan. Isa bin Maryam pun sholat di belakang orang soleh kaum muslimin. Ketika Dajjal mengetahui turunnya Isa, ia melarikan diri. Lantas Isa menjumpai Dajjal di Baitul Maqdis, dan kaum muslimin pun mengepungnya. Isa alaihi salam lantas memerintahkan untuk membuka pintu. Kaum muslimin melaksanakannya dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat Dajjal. Lantas ia pun berlari. Nabi Isa alaihi salam pun bertemu dengannya di bab Lut di timur. Lalu beliau menumpas Dajjal dan pengikutnya dari orang-orang Yahudi. Mengenai kisah pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam diterangkan diantaranya dalam hadis berikut. Dalam riwayat Ahmad dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rob kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah bermata satu. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbahan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lut." Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihi salam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihi salam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad 675, Syekh Syu'aib al-Arnaud mengatakan bahwa sanadnya hasan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.